Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelita Ambuliling, mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Kesehatan Pasien dan Kesehatan Keselamatan Kerja mengenai manajemen risiko K3 dalam dan luar gedung. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu ilmu perilaku yang mencakup aspek sosial dan tidak terlepas dari tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja, baik dari segi perencanaan maupun pengambilan keputusan dan organisasi, baik kecelakaan kerja, gangguan kesehatan maupun polusi lingkungan, harus merupakan bagian dari biaya produksi. Kecelakaan adalah kejadian merugikan yang tidak direncanakan, tidak terduga, tidak diharapkan, serta tidak ada unsur kesengajaan. Ada beberapa teori yang menjelaskan penyebab suatu kecelakaan. Dahulu teori penyebab kecelakaan memandang bahwa kecelakaan disebab oleh tindakan pekerjaan yang salah. Manajemen risiko K3 di dalam gedung dan di luar gedung melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko potensial yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja di dalam gedung. Ini dapat meliputi risiko seperti kebakaran, kecelakaan, mesin, atau bahan kimia. Di luar gedung, risiko bisa berupa kecelakaan kendaraan, paparan cuaca ekstrim, atau risiko terkait dengan pekerjaan di tempat terbuka. Di dalam rumah sakit, yang pertama memenuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD saat merawat pasien. Yang kedua, memastikan ruang rawat dan peralatan kerja tetap bersih dan aman untuk penggunaan. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif dengan pasien dan staf lain untuk mengurangi risiko kecelakaan seperti jatuh atau infeksi nosokomial. Yang keempat, mengikuti pelatihan keselamatan rutin yang diberikan oleh rumah sakit. Di luar rumah sakit, yang pertama, memperhatikan kondisi lingkungan sekitar saat melakukan kunjungan rumah sakit atau perawatan di tempat lain. Yang kedua, memastikan kendaraan dinas dalam kondisi baik dan mematuhi aturan lalu lintas saat melakukan perjalanan. Yang ketiga, memiliki rencana darurat yang jelas dan dilatih untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Yang keempat, mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri, termasuk istirahat yang cukup dan menjaga kondisi fisik. Dengan melakukan langkah-langkah ini, perawat dapat membantu mencegah kecelakaan dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman, baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Yang ketiga, memiliki rencana darurat yang jelas dan dilatih untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Yang keempat, mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri, termasuk istirahat yang cukup dan menjaga kondisi fisik. Dengan melakukan langkah-langkah ini, perawat dapat membantu mencegah kecelakaan dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman, baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Beberapa aspek yang berperan dalam keselamatan kerja di antara lain, yang pertama, kebijakan keselamatan kerja, yaitu kebijakan dan prosedur keselamatan yang jelas dan diterapkan secara konsisten di tempat kerja sangat penting. Yang kedua, pelatihan keselamatan. Pelatihan yang berkaitan dengan keselamatan kerja kepada karyawan agar mereka memahami risiko dan cara menguranginya. Yang ketiga, peralatan keselamatan. Penggunaan peralatan keselamatan yang sesuai seperti helm, sarung tangan, dan sepatu pelindung. Yang keempat, penilaian risiko. Identifikasi dan evaluasi risiko potensial di tempat kerja untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Yang kelima, pengawasan, yaitu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keselamatan dan memberikan pengawasan aktif terhadap aktivitas kerja. Yang keenam, budaya keselamatan, yaitu menciptakan budaya di tempat kerja yang mendorong kesadaran dan keterlibatan karyawan terhadap keselamatan. Ada banyak faktor lain yang juga dapat mempengaruhi keselamatan kerja, tetapi ini adalah beberapa yang utama. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi
produktivitas kerja. Sekian video singkat dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI merupakan salah satu universitas swasta yang ada di Sulawesi Utara. Di universitas kami memiliki beberapa fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Keperawatan. UNPI memiliki sistem dan kurikulum pembelajaran yang unggul, berkualitas, dan kompetitif. Selain itu, UNPI memiliki biaya kuliah yang terjangkau, ada juga beasiswa yang tersedia, memiliki peluang kerja di luar negeri untuk alumni, dan memiliki dosen yang profesional dan ahli di bidangnya. Nah, tunggu apa lagi? Untuk teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, ayo bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk info yang lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang ada pada brosur.